mengikuti ibadah-ibadah doa mujizat ya. Karena kita akan menyaksikan, mendengar ada mujizat-mujizat ajaib yang Tuhan akan lakukan ya di dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Oke, Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dan Ibu Rosalin, orang tua kita dari Jerman. Bulan ini mereka berulang tahun pernikahan ya. Sebelum mereka pulang ke Jerman, nanti kita akan ikut retreat bersama dengan mereka. Dan Bapak Ibu yang belum mendaftar, ayo segera mendaftar ya untuk mengikuti ibadah retreat tanggal 13, 14 kita bermalam hari Sabtu dan Minggu ya. Minggu pagi, Minggu siang ibadah selesai, Minggu siang kita sudah bisa pulang ya. Puji Tuhan. Oke, dukung kami dalam doa dan saudara bisa membagikan info tentang acara retreat ini. Karena di acara ini Tuhan akan bekerja melawat kita semua. Tuhan akan membebaskan kita dari semua ikatan-ikatan belenggu-belenggu yang ada ya. Yang percaya katakan amin. Oke. Mari saudaraku, kita akan bersama-sama kita akan lihat akan firman Tuhan malam hari ini. Dan malam ini oleh anugerah Tuhan, Tuhan bawa kita berjalan. Kita sudah tiba di serial yang ke-394 ya. Dalam sorotan tema kita malam ini adalah kemuliaan Allah dalam perlombaan iman ya. Kalau perlombaan di suraku dunia olahraga itu memang ada yaitu secara fisik. Nah, malam ini kita berlomba secara iman, secara rohani ya. Nah, kita akan lihat dulu pertanyaan kita malam ini, apakah benar ada kemuliaan Allah dalam perlombaan iman? Ada. Jangan sampai dalam perlombaan ini memang semua kita harus bergerak, berlomba, berlari. Mau tidak mau kita wajib berlomba. Kalau enggak kita bakal ketinggalan ya. Kita akan kehilangan banyak hal, saudaraku. Hidup ini nggak bisa santai. Kita semua ada dalam perlombaan iman. Jadi Tuhan ingin iman kita ini sampai kepada tujuannya, sampai pada garis akhir ya. Mari kita akan lihat sebuah renungan firman Tuhan terambil dari nats Alkitab kita Ibrani 12 ayat 1. Ya. Shalom semuanya. Ibu Rosalin, apakah di sana sinyalnya aman? Ya, aman Pak Jo. Malam. Baik. Ya. Shalom semuanya. Aman ya? Oke, dipersilakan. Ya. Shalom. Alkitab diambil hari ini dari Ibrani 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita meninggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Oh, bilang Pak John. Ya, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Amin. Pak John. Sinyal, Bu. Ya. Oke, baik. Terima kasih ya. Tadi ayatnya sudah diperdengarkan ya. Perhatikan baik-baik. Karena kita mempunyai apa? Banyak saksi. Amin. Banyak saksi itu siapa? Di Ibrani 11 ya. Sebelum pasal 12, Ibrani 11 itu adalah saksi-saksi iman. Ada Abraham, bapak orang beriman. Ada Elia yang doanya sangat besar kuasanya. Ada Yeremia, ya saudaraku. Ada Daud, seorang raja yang terkenal. Ya, saksi-saksi iman, tokoh-tokoh Alkitab. Kita mempunyai banyak saksi. Mereka sedang menyaksikan kita semua ini. Bagaikan awan yang mengelilingi kita. Ada sebuah ajakan bagi kita. Marilah kita menanggalkan apa? Menanggalkan semua beban dan dosa. Nah, malam ini coba tanya, apa yang menjadi beban dalam hidupmu? Apa yang menjadi dosa dalam hidupmu? Tanggalkan semuanya itu. Beban keuangan, ekonomi, bisnis, pekerjaan, beban keluarga, beban rumah tangga, tanggalkan dulu. Ya, saudaraku, beban-beban masa lalu dan dosa yang begitu merintangi kita. Orang kalau berlari dia bawa beban itu nggak enak. Dia nggak akan bisa mencapai garis akhir. Dia akan sempoyongan, ya. Dia akan tertati-tati, dia akan terjatuh, saudaraku, karena ada beban. Malam ini kalau sudah mau berlomba dalam perlombaan iman, tanggalkan semua beban, ya. Beban dan dosa, tanggalkan semuanya itu. Kepada siapa kita tanggalkan? Kepada Yesus, ya. Dan berlomba dengan tekun, bilang dengan tekun. Dengan tekun. Karena orang-orang tekun itulah dia akan mendapatkan apa yang Tuhan janjikan, ya. Seperti malam ini Bapak Ibu, jangan berhenti terus engkau ikut terus dalam perlombaan iman ini setiap hari. Pagi kita ketemu, siang kita ketemu dalam ibadah doa mujizat. Malam juga seperti ini kita ketemu, ya.
dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Wajib itu saudaraku, hukumnya itu mau tidak mau wajib itu harus ya, diwajibkan bagi kita. Jadi kita nggak bisa santai. Kalau kita santai, kita bahkan ketinggalan. Yang di belakang kita ini pelari di belakang kita, dia akan segera mendahului kita. Dan kita akan ketinggalan, kita akan kehilangan banyak hal ya. Oke, kita akan lihat bagian penting ini. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam perlombaan iman yang diwajibkan. Siapa yang mewajibkan kita ya? Yang diwajibkan itu adalah Yesus. Yang diwajibkan Yesus Tuhan kita ya, bagi semua orang percaya yang menanggalkan apa saudaraku yang kita tanggalkan? Menanggalkan rintangan ya, semua beban dan dosa. Kemudian dia berlomba dengan tekun. Berapa banyak saudara malam ini yang mau berlomba dengan tekun? Lambaikan tangan. Oh, bilang Tuhan, saya tidak mau ketinggalan ya. Alkitab berkata yang terkemudian akan menjadi yang terakhir akan menjadi yang terkemudian. Saudara-saudaraku, kita nggak akan pernah tahu, kita nggak akan pernah bisa mengira, nggak akan pernah nyangka kalau nantinya suatu hari orang-orang yang dulu mereka hidup dalam dosa yang menjijikan, mereka orang-orang yang tidak kenal Tuhan, mereka orang-orang pelacur, mereka hidup minum mabuk, mereka narkoba, mungkin mereka juga terorisme. Sejak mereka bertobat dan mereka terus bertekun dalam Tuhan, Bapak Ibu, jangan sampai engkau dilewati mereka, jangan sampai engkau didahului mereka. Hidup ini sebuah perlombaan, saudaraku. Saya berdoa supaya malam ini jangan sampai Anda ketinggalan, saudaraku ya. Menjelang kedatangan Tuhan, kita nggak bisa diam. Kita berlomba, Bapak Ibu sekalian. Saudara mau tidak mau, suka tidak suka, ini perlombaan sedang berlangsung. Dan ada banyak orang yang dulunya mereka giat bagi Tuhan, sekarang mereka di belakang, mereka ketinggalan jauh sekali. Ya, ada orang yang di belakang, tapi karena mereka terus mengejar, mereka terus berlari. Dan ternyata mereka mendahului orang-orang yang dulu sudah menjadi orang percaya, yang dulu begitu aktif. Ternyata orang-orang yang percaya dulu tuh sudah ketinggalan, saudaraku ya. Nah, hidup ini sebuah perlombaan. Jangan sampai Anda ketinggalan, Bapak Ibu. Saya berdoa dulu Anda giat bagi Tuhan, sekarang lebih giat lagi ya. Dan seterusnya lebih giat lagi, Bapak Ibu. Jangan puas dengan apa yang engkau sudah miliki hari ini, tapi terus berlomba sampai garis akhir. Katakan amin. Nah, dan ini dapat kita pelajari saudaraku di dalam 1 Korintus 9 ayat 22 sampai dengan 24. Besok malam kita akan sudah sampai di 1 Korintus pasal 10 ya. Nah, malam ini kita akan lihat 1 Korintus 9 ayat 22 sampai 24. Dari ayat-ayat ini akan membahagiakan hati kita. Kenapa? Karena kita akan menemukan ada 3 kebenaran. 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Mengerti apa, saudaraku? Mengerti kemuliaan Allah dalam perlombaan iman. Ya, saudaraku, mari kita lihat ciri-ciri orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam perlombaan iman itu siapa? Mari kita lihat. Yang pertama, dia adalah orang percaya yang apa, saudaraku? Pertama, dia adalah orang percaya yang mengerti. Mengerti apa, saudara? Dia mengerti kebutuhan orang lemah. Dan kemudian dia berinkarnasi. Artinya dia masuk dalam dunia orang lemah itu ya. Dalam lingkungan orang yang lemah. Mari kita lihat ya, 1 Korintus 9 ayat 22. Iya, 1 Korintus 9 ayat 22. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Amin. Amin. Ya, jadi orang yang lemah mereka butuh kekuatan, saudaraku. Ya, kemudian bagi orang-orang dalam keadaan berdosa mereka butuh pengampunan Tuhan. Bagi orang-orang dalam persoalan, dalam keadaan beban berat, masalah, mereka lagi susah sedih, mereka butuh yang namanya penghiburan, mereka butuh yang namanya jawaban. Dan saudara saya, Tuhan mau kita menyelamatkan mereka. Jadi gimana cara kita menyelamatkan mereka, terutama mereka yang lemah. Mereka lemah secara iman, saudara-saudaraku ya. Nah, kita perlu saudara mengerti dulu kebutuhan orang yang lemah ini. Setelah kita mengerti kebutuhan mereka, baru kita bisa masuk dalam lingkungan mereka. Artinya kita berinkarnasi. Sama seperti Allah yang adalah roh, tidak bisa dilihat, tidak bisa dipegang. Itu roh ya, saudaraku. Namun dia ingin menyelamatkan kita, maka dia perlu berinkarnasi.
Dia datang ke dalam dunia, dia datang dalam wujud manusia. Supaya dia pakai bahasa manusia, dia bisa merasakan bagaimana kebutuhan manusia, ya. Waktu mereka lapar, waktu mereka haus, waktu mereka telanjang, waktu mereka dalam persoalan. Nah, Yesus bisa merasakan. Kenapa? Karena dia berinkarnasi. Dia Allah berinkarnasi menjadi manusia. Seperti itulah baru dia bisa menyelamatkan kita, ya. Itu namanya inkarnasi. Jadi saudaraku, kita perlu masuk dalam dunia mereka, saudaraku, untuk bisa menyelamatkan mereka, ya. Kalau kita mau menyelamatkan semut yang di bawah lagi di lantai, dan sebentar batu besar akan jatuh dan menimpa semut itu, dia akan mati. Maka kita berkata kepada semut, kamu minggir, kamu menghindar, supaya jangan kamu kena musibah. Semut gak akan mengerti bahasa kita manusia. Caranya gimana supaya kita bisa menyelamatkan semut? Nah, kita perlu berinkarnasi, kita perlu masuk dalam dunia semut, kita pakai bahasa semut, baru semut mengerti bahwa ternyata dia dalam keadaan bahaya. Maka dia cepat menyelamatkan dirinya, ya. Seperti itulah Allah pun begitu. Untuk menyelamatkan manusia, dia harus datang dalam wujud manusia, saudaraku, ya. Dia berinkarnasi dan dia pakai bahasa manusia supaya dia bisa menyelamatkan kita semua. Amin, ya, saudaraku. Jadi kita perlu mengerti kebutuhan orang yang lemah hari ini, ya. Mari kita lihat yang kedua. Ciri yang kedua dari orang yang mengerti kemuliaan Allah. Haleluya. Kemuliaan Allah dalam apa, saudaraku? Perlombaan iman, ya. Ciri yang kedua, kemuliaan Allah dalam perlombaan iman itu, nah ini dia. Yang kedua, dia adalah orang yang merelakan diri. Merelakan diri untuk apa? Dia melakukan segala sesuatu. Alasannya satu, karena Injil. Agar Injil, dan kemudian dia dapat bagian untuk menyelamatkan jiwa yang terhilang itu. Mari kita lihat, ya. 1 Korintus 9 ayat 23. 1 Korintus 9 ayat 23. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Amin. Amin. Supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Bagian apa yang Paulus dapat di dalamnya? Bagian itu bisa menyelamatkan orang-orang berdosa. Ya, saudaraku, dia untuk menjadi orang Yahudi, dia masuk kepada orang Yahudi. Kepada orang non-Yahudi, dia masuk pada mereka. Jadi dia itu menjadi segala-galanya. Dia bisa membawa diri, dia bisa membaur dengan mereka. Tujuannya untuk dia bisa menyelamatkan mereka, ya. Namun hal-hal yang mereka lakukan yang bertentangan dengan firman Tuhan itu tidak bisa mempengaruhi kehidupan Rasul Paulus, ya, saudaraku. Sama seperti kalau kita lihat, ya, air, ya, di dalam laut itu kan garam begitu tinggi sekali, ya, kadar garam begitu tinggi. Namun ikan yang di dalam air laut itu, kenapa ikan itu tidak bisa, ya, saudaraku, dipengaruhi oleh kadar garam dari air laut itu, saudaraku? Karena di dalam diri ikan itu ada filter yang kuat sehingga dia bisa menyaring kadar garam itu. Jadi kalau saudara tangkap ikan di laut, saudara mencoba untuk memasak dia, ya, apakah dibuat dalam bentuk apapun, ya. Itu Pak Bruri suka masak ikan, Ibu Indriani juga suka masak ikan, ya, kalau kita pas ibadah di rumah mereka, ya, saudaraku. Namun ikan itu tidak terasa, ya, ada zat asin di dalam tubuhnya. Kenapa? Karena dia punya filter yang kuat. Ikan itu bisa enak kalau kita taruh garam, kita taburi, dia jadi enak, ya, saudaraku. Nah, itulah simbol daripada kekristenan, itu adalah ikan selain salib, saudaraku. Jadi Bapak Ibu, Paulus dia bisa masuk dalam segala lini kehidupan, dia bisa masuk dalam segala macam bentuk orang-orang dalam persoalan. Tujuannya dia bisa menyelamatkan mereka. Nah, kita pun begitu Bapak Ibu sekalian, ya. Ini yang namanya pelayanan inkarnatif. Nah, untuk itu kita bisa merelakan diri. Untuk bisa menjadi orang yang rela melayani ini, kita perlu punya yang namanya kerendahan hati. Karena hanya orang rendah hatilah yang bisa merelakan diri, melakukan segala sesuatu. Alasannya cuma satu, karena Injil itu, ya. Cifung ini pelayanan kepada orang-orang, ya, orang-orang jalanan di pinggiran, ya. Untuk abang-abang beca itu, pemulung, itu bagus, berinkarnasi, masuk ke dunia mereka, saudaraku. Dan kalau Tuhan izinkan suatu hari pun, saya juga akan ada di sana, ya, untuk bisa melayani mereka. Saya pelayanan di penjara, Bapak Ibu sekalian, ya. Kita masuk dalam dunia mereka. Suatu kemarin hari Senin ketika saya khotbah di penjara selesai, ada dua orang wanita, dua orang ibu, dan ketika saya mendoakan mereka, mereka meneteskan air mata, saudaraku. Mereka dalam beban berat sekali, saudaraku. Ada orang mau bunuh diri, saudaraku, ya. Karena dia dalam keadaan kesesakan, dia merasa sudah tidak ada harapan lagi, jalannya sudah buntu. Dia nekat mau gantung diri, saudaraku. Tapi hari itu ketika kita datang ke penjara, kita beritakan Injil dalam Yesus.
ada pengampunan, ada keselamatan, ada pengharapan, saudaraku. Dan tiba-tiba imannya dia bangkit. Setelah kebaktian selesai, dia salami saya, dia bilang, Pak, terima kasih untuk Bapak datang beritakan Injil. Kalau enggak, aku sudah nekat mati bunuh diri, saudaraku. Karena dia merasa dia sudah tidak ada lagi jalan keluar, sudah putus asa, Bapak Ibu. Orang kalau sudah putus asa, Bapak Ibu, ujung-ujungnya cuma satu, ingin mati bunuh diri. Tapi hari itu dia dengar Injil, saudaraku, yang diberitakan dan imannya bangkit. Ya, kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus, ya. Dan orang ini akhirnya dia tidak jadi bunuh diri, dia diselamatkan Tuhan. Amin, ya. Oke, nah orang-orang seperti ini ada di sekeliling kita, saudaraku. Siapa mau peduli dengan mereka, siapa mau mengerti kebutuhan mereka, mari kita, saudaraku, merelakan diri, melakukan segala sesuatu. Beritakan Injil. Jangan berkata, aku bukan seorang pendeta, aku bukan seorang gembala, aku bukan seorang pelayan Tuhan. Saudara-saudara, kita ini adalah hamba Tuhan. Dulu kita hamba dosa, kita suka melakukan keinginan-keinginan dosa, tapi setelah kita terima Yesus, kita hidup dipulihkan, kita diselamatkan, maka kita menjadi hamba Tuhan. Ya, hamba Tuhan tidak harus pendeta. Semua kita ini hamba Tuhan. Kita mau mengabdi, mentaati Tuhan. Itu hamba Tuhan. Amin, ya. Mari kita lihat yang ketiga. Siapakah dia orang percaya mengerti kemuliaan Allah dalam apa perlombaan iman. Yang ketiga, ini dia, orang mengerti kemuliaan Allah dalam perlombaan iman itu, dia mengetahui apa, saudaraku? Dia mengetahui bahwa hidup ini adalah gelanggang pertandingan lari menuju keselamatan di sorga. Mari kita lihat, ya, 1 Korintus 9 ayat 24. Ya, 1 Korintus 9 ayat 24. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Amin. Amin. Karena itu larilah sedemikian rupa sehingga kamu memperolehnya. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita semua dalam perlombaan iman. Ya, karena itu saudara-saudara, Tuhan mau kita mengetahui bahwa hidup ini adalah gelanggang pertandingan. Jadi pertandingan nggak bisa santai, kita harus lari, Bapak Ibu. Kalau kita diam di tempat, kita akan ketinggalan, ya. Tuhan suruh kepada Lot dan keluarga, kalau kamu berjalan, kamu berlari, jangan menoleh ke belakang. Saudaraku, Lot berlari, anaknya berlari, tapi istrinya ini menoleh ke belakang dan akhirnya jadi tiang garam. Orang Kristen yang tidak berlari, dia tidak mengarahkan pikiran kepada Tuhan, hati, mata kepada Tuhan. Maka ketika dia menoleh ke belakang, dia akan menjadi orang Kristen yang menjadi stagnasi seperti istri Lot yang garam itu, saudaraku. Nah, hari ini Bapak Ibu, Tuhan mau semua kita berlomba, ya, dalam perlombaan iman. Jangan sampai kita stagnasi atau kita ketinggalan untuk mendapatkan apa yang Tuhan sudah sediakan bagi kita sekalian, ya. Mari kita lihat dari 3 langkah iman ini apa hasilnya. Hasil yang pertama, Bapak Ibu sekalian, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, ini dia, saudaraku. Ya. Saudara-saudara, dia sedapatnya memenangkan beberapa jiwa. Jiwa itu yaitu orang-orang berdosa. Mari kita lihat, ya, 1 Korintus 9 ayat 22, ya. Pak Darmawan juga minta dukungan doa untuk dia bisa dengan teman-temannya menginjili orang-orang di Medan, khususnya etnis Tionghoa, ya. Kita doakan supaya semuanya berjalan baik. Kita lihat 1 Korintus 9 ayat 22. 1 Korintus 9 ayat 22, bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Amin. Amin. Supaya aku sedapat mungkin memenangkan mereka. Ya, memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Itulah, saudaraku, yang Paulus rindukan, saudaraku, ya, memenangkan jiwa. Kemarin saya sampaikan tentang pemenang jiwa, Bapak Ibu. Maka itu kita punya 3 hal yang tadi, ya. Nah, kita lihat hasil yang kedua. Hasil yang kedua, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia punya pelayanan inkarnatif, artinya dia berinkarnasi, ya. Untuk apa? Dia bisa memenangkan bagian dalam memenangkan jiwa. Mari kita lihat 1 Korintus 9 ayat 23. 1 Korintus 9 ayat 23, segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Amin. Amin. Supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Di dalamnya, di dalam apa? Di dalam memenangkan jiwa. Saudara, jiwa-jiwa itu kita perlu menangkan. Kalau kita tidak menangkan mereka, mereka terhilang, Bapak Ibu. Mereka jadi orang yang akhirnya tersesat.
Mereka jadi orang yang binasa. Mereka akan mengalami kehancuran. Mereka akan mengalami keadaan-keadaan yang buruk. Siapa yang mau peduli kepada mereka? Mari minta hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang. Layani mereka, saudaraku, ya. Dan saya percaya upah kita besar di sorga. Amin. Haleluya. Dan yang ketiga, yang terakhir kita lihat ini. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia berlari sampai garis akhir dan kemudian dia memperoleh hadiah yang Tuhan sediakan baginya. Mari kita lihat ya. 1 Korintus 9 ayat 24. Ya, 1 Korintus 9 ayat 24. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Amin. Amin. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tuhan sudah sediakan mahkota bagi kita sekalian ya. Mahkota yang Tuhan sediakan itu luar biasa. Ada mahkota kehidupan bagi orang yang setia dan bagi orang yang berlomba ini, saudaraku, ada mahkota, saudaraku ya. Ada mahkota yang indah yang Tuhan sediakan juga bagi dia. Bapak Ibu, saya percaya ketika kita berlari, saudaraku, kita tidak mau ketinggalan, maka saya percaya di sorga kita sudah punya mahkota yang Tuhan sediakan bagi kita semua. Ya, Tuhan memberkati kita semuanya. Dan mari Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ketika engkau berdoa untuk hamba Tuhan, engkau berdoa untuk saudara seiman, itu ada mahkota yang Tuhan sediakan bagimu. Ya, ketika engkau beribadah kepada Tuhan, engkau memenangkan jiwa, itu ada mahkota yang Tuhan sediakan juga bagimu. Ketika engkau juga mencari jiwa-jiwa, engkau injili, ada mahkota yang tersedia bagimu. Ya, ketika engkau mentaati segala firman Tuhan, engkau melakukan dengan setia, ada mahkota yang Tuhan janjikan bagimu. Dan ketika engkau memberikan sesuatu yang terbaik bagi Tuhan juga, itu ada mahkota yang Tuhan sediakan bagi kita sekalian. Ya, Tuhan berkati kita semua di malam hari ini, tetap semangat dan tetap setia ya, untuk mengiring Tuhan sampai Maranatha. Haleluya. Oke, kita akan berdoa bersama-sama dan doa ini akan dinaikkan oleh sahabat kita terkasih. Haleluya, Ibu Ong Gyo Kim akan berdoa kepada kita semua ya. Bu Ong Gyo Kim ada di sana kah? Ya, Pak John. Mari Oke, kita berdoa. dipersilakan. Ya. Ya. Ya, Bapak kami yang di surga, kami datang kepadamu pada petang malam hari ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih firman-Mu yang begitu indah. Oh Tuhan, biarlah firman bukan hanya kami dengar, dan bukan hanya kami simpan Tuhan. Kami belajar untuk melakukannya ya Bapak. Oh langkah demi langkah ya Tuhan. Biarlah Tuhan kami akan mencapai Tuhan. Garis Tuhan yang akhir ya Bapak. Biarlah kami tidak menjadi yang kemudian akhirnya, tapi menjadi yang terakhir. Biarlah Tuhan kami akan menjadi yang terakhir, tapi kami akan menjadi kemudian ya Tuhan. Jadi kami Tuhan, karena kami ini percaya ya Tuhan, buat kuasa-Mu ya Bapak yang selalu Tuhan melampaui segala akal ya Bapak. Kami percaya ya Tuhan, mujizat-Mu itu selalu terjadi bagi anak-anak-Mu kalau mencari Engkau dengan segenap hati. Tidak ada yang barang yang mustahil dan tidak ada barang yang tidak mungkin ya Bapak. Karena firman-Mu ya dan amin, yang lemah Engkau sudah kuatkan. Yang berbeban berat Tuhan, Engkau sudah Tuhan menanggung ya Tuhan. Oh Tuhan, Engkau sudah yang menanggung di kayu salib di Golgota ya Bapak. Semuanya beban-beban kami menjadi ringan ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus. Oh Tuhan yang membutuhkan segala kebutuhan apapun Engkau sudah sediakan. Engkau Yehova Jireh. Yang sakit Engkau sudah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Oh Tuhan, Engkau Allah kami yang selalu melihat kami ya Tuhan. Apa yang belum kami Tuhan katakan dan doakan Tuhan. Mohon kepadamu, tapi Engkau sudah melihat hati-hati kami. Engkau sudah mengerti dan tahu ya Tuhan. Tentang segala keadaan kami ya Tuhan. Perekonomian maupun apapun ya Tuhan. Oh Engkau sudah sediakan Tuhan. Kami tidak akan merasa khawatir dan kami tidak merasa takut Tuhan.
karena Engkau ada bersama kami. Engkau di dalam hati kami ya Tuhan, kami ada di dalam-Mu ya Bapa. Biarlah Roh Kudus saja yang selalu memimpin dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Kami perlu pertolongan Roh Kudus. Oh Tuhan, biarlah Roh Kudus selalu melingkupi anak-anak-Mu pada petang malam hari ini ya Tuhan, yang hadir maupun yang tidak hadir. Biarlah Engkau jamah mereka dimanapun mereka berada ya Bapa. Oh biarlah Tuhan nama-Mu saja yang dipermuliakan ya Bapa. Tidak ada nama yang lain di atas muka bumi ini ya Tuhan selain Engkau. Engkaulah Allah kami satu-satunya. Engkaulah ya Tuhan yang memelihara kehidupan kami. Oh Tuhan, kami percaya mujizat-Mu masih ada. Mujizat-Mu nyata Tuhan. Berikanlah Tuhan apa yang anak-anak-Mu inginkan ya Bapa. Biarlah kuasa-Mu Tuhan menjadi sempurna ya Bapa. Oh kami percaya ya Bapa, Engkau mengasihi kami orang-orang yang Tuhan yang sudah Tuhan tidak berdaya ini, yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Biarlah kami menjadi berkenan Tuhan. Kau sudah tebus kami 2000 tahun yang lalu Tuhan. Engkau mati di Golgota Tuhan. Engkau menebus dengan darah-Mu, dengan darah-Mu yang mahal ya Bapa. Engkau berikan kepada kami anak-anak-Mu yang berharap dan percaya kepada-Mu. Tidak akan pernah Kau tinggalkan kami sedetik pun ya Bapa. Oh Bapak, kami percaya Tuhan, kami menyerahkan Tuhan anak-anak-Mu juga Tuhan malam ini. Rumah tangga satu persatu di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau tahu Tuhan, tidak ada terkecuali ya Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau yang menanggung segala Tuhan. Apa menjadi pikulan beban-beban anak-anak-Mu ya Bapak. Yang tidak dapat pekerjaan, Kau berikan pekerjaan. Oh Bapak yang telah jauh daripada-Mu, Engkau panggil kembali untuk berbakti kepada-Mu ya Tuhan. Bersama-sama di gereja CLCC. Biarlah gereja CLCC dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang haus akan Engkau. Oh Bapak, kami percaya ya Bapak. Kami Tuhan, 1, 2, 3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami lebih dari 1, 2, 3 orang Bapak. Kami percaya ya Bapak, dengan iman yang sebiji sesawi ini Tuhan dapat memindahkan apapun juga ya Tuhan. Asal Tuhan, kami Tuhan selalu berharap dan berserah kepada-Mu dan percaya kepada-Mu. Engkau tidak akan membiarkan kami tergeletak Tuhan. Biarpun Tuhan kami jatuh Tuhan, tapi kami tidak akan Tuhan selalu jatuh Tuhan. Karena Engkau dengan tangan kanan-Mu mengangkat kami, menopang kehidupan kami. Kami berserah hanya kepada-Mu Tuhan. Karena kami Tuhan percaya ya Tuhan, kuasa-Mu sangat luar biasa dan dahsyat Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Kau tidak pernah tinggalkan kami ya Tuhan. Dan biarpun Tuhan kami ini Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa, kami ini Tuhan, siapakah kami ya Tuhan? Kami ini tidak mampu berbuat apa-apa ya Tuhan. Tapi Engkau mampukan kami dengan kuasa Roh Kudus, dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, apapun itu Tuhan, rumah tangga anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Engkau selalu melihat dan Engkau melakukan ya Bapak. Kau mengasihi kami ya Bapak, mengasihi anak-anak-Mu yang setia dan melayani Engkau. Juga Pastor John firman-Nya ya Tuhan. Oh Tuhan yang selalu berfirman pagi, siang, dan malam Tuhan. Oh Tuhan, Kau memperhitungkan ya Tuhan. Berikanlah tambahkanlah hikmat, marifat, oh kekuatan dan kesehatan Pastor John Tuhan. Berikan panjang umur. Supaya Tuhan firman-Mu diberitakan di mana-mana tempat Tuhan. Di pelosok-pelosok dimanapun Tuhan. Supaya tahu mereka bahwa Engkaulah Allah kami yang luar biasa. Allah kami yang dahsyat. Hanya nama-Mu dipermuliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Juga rumah tangganya Pastor John, Engkau yang mencukupi ya Tuhan. Apa kebutuhannya Tuhan, Engkau sediakan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami menyerahkan Tuhan doa kami ini ya Bapak. Hanya di dalam nama satu nama yang ajaib dan nama yang penuh kuasa. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya.
Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Bu Ongkyo Kim untuk doa yang Sama-sama, sangat Pastor indah ya. John. Tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Oke, Amen. kembali kepada host kita malam ini, Ibu Weli Hukubun dari Kota Jayapura, Papua. Baik, Bapak Pendeta, kita bersyukur untuk lawatan Tuhan buat kita semua lewat pelayanan hambanya di malam hari ini. Buat kita, pujian penyembahan yang kita naikkan, kita percaya berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi dupa yang harum di hadirat Tuhan. Dan firman Tuhan yang telah kita dengar di malam hari ini tentang kemuliaan Allah dalam perlombaan iman. Ya, berarti mengajak kita untuk kita tidak santai dalam hidup ini, tapi kita terus ada di dalam Tuhan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, supaya kita menjadi pemenang dalam perlombaan sampai di tujuan akhir, yaitu kita boleh mendapat mahkota kehidupan yang Tuhan akan siapkan bagi kita. Dengan 3 kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, mengerti tentang kebutuhan orang lemah dan berinkarnasi dalam lingkungan orang yang lemah. Merelakan diri melakukan segala sesuatu karena Injil dapat bagian diselamatkan jiwa-jiwa, dan mengetahui hidup ini adalah gelanggang pertandingan, lari menuju sorga, rumah Bapa yang Tuhan siapkan bagi kita. Biarlah kita semua diberkati lewat firman Tuhan di malam hari ini, dan hambanya Bapak Pendeta John Sarbona MA yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa, yang setia merenungkan firman Tuhan, dan isi hati Tuhan itu boleh dibagi buat kita semua lewat pelayanan baik pagi, siang, dan malam. Tuhan memperhitungkan jerih lelah Bapak Pendeta. Pelayanannya menjadi berkat untuk kita dan membawa hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Doa kita, Tuhan terus berikan sehat kuat dan umur yang panjang untuk Tuhan pakai membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan. Ya, Tuhan Yesus memberkati Bapak Pendeta, berkati Ibu Sinti dan anak terkasih dan juga keluarga besar. Dan terima kasih untuk Ibu Rosalin yang telah memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan di malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Doa firman Tuhan yang telah dinaikkan oleh Bapak Darmawan Lim dari Medan. Tuhan Yesus memberkati juga peneguhan firman Tuhan yang telah dinaikkan oleh Ibu Ongkyo Kim dari Sidoarjo. Tuhan Yesus memberkati. Juga kita boleh mendengar kesaksian tentang mujizat kuasa Tuhan yang terjadi untuk saudara dari Bapak Angki yang telah disaksikan oleh Bapak Angki. Iman kita terus bertumbuh, kita terus kuat, dan kita terus percaya bahwa mujizat itu ada. Mari kita semua yang punya beban, kita datang kepada Tuhan, kita percaya lewat doa orang benar sangat besar kuasa, itulah yang kita akan peroleh mujizat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Pak Angki lewat kesaksiannya untuk saudara adik yang telah ditolong oleh Tuhan. Amin. Ya. Amin. Dan kita akan masuk di dalam doa profetik yang akan dinaikkan oleh Ibu Yeti Celestirini dari Kediri. Waktu disilakan Ibu Yeti. Baik, bisa dibuka Bu Yeti. Halo Bu Yeti. Bu Yeti, mungkin apakah signal mungkin ya? Oh, oke, Bu Yeti sudah bisa. Ya, bisa dengar Bu Yeti? Tidak ada suara. Tidak ada suara. Oke, silakan Bu Yeti. Gak ada suara Pak John. Ya, kita tunggu, mungkin ada masalah teknis. Nggak Tidak dengar. ada. Dengar katanya. Ya, oke. Shalom Bu Yeti.
Oke, itu mungkin pakai headset. Ya, ya. Haleluya. Ya. Beliau ada di Malang. Kemarin juga saya, Pastor John. Oh ya, Bu Ong juga gitu ya. Langsung itu ke riset. Riset Oh, jadi mati, jadi lama Pastor John nungguin. ya, ya. Gitu Iya. ya. Kalau gitu saya yang Nah, langsung tunggu. Beliau lagi ada coba. Halo coba. Bu Yeti, shalom. Beliau pakai headset. Lepas handsetnya. Lepas Halo? Ibu. Ya. Lepas, nggak dengar. Tidak dengar, Ibu Yeti, tidak dengar. Tidak dengar. Ya, dia punya. Ya, handphonenya. halo Bu Yeti, bisa? Lepas. Ya, oke. Tidak apa-apa. Mungkin bisa, ini masalah teknis ya, jadi mungkin bisa di-handle ya. Ya, saya langsung Ya, daripada. langsung. Ya, oke. Ya. Silakan. Baik, Bapak Ibu, mari kita menaikkan doa profetik di malam hari ini buat bangsa dan negara dan bagi gereja CLCC. Doa profetik pertama bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini Yes. dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan Yes. kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan Yes. dan Raja yang berkuasa di bumi dan di sorga. Amin. I receive. Doa perpetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting, urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa-pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Yes. Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani Yes. terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Amin. Katakan, I I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Weli Hukubun mewakili Ibu Yeti Sulistirini dari kota Kediri. Tuhan berkati Bu Weli dan Bu Yeti ya. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta. Baik, Bapak Ibu, mari kita akan mengikuti pengumuman info gereja CLCC yang akan disampaikan oleh Ibu Yayu Kuswandi dari Surabaya. Waktu silakan Ibu Yayu.
Ya, terima kasih Bu Weli. Shalom, selamat malam semuanya. Saya akan Shalom. menyampaikan pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus, saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte atau saatnya telah tiba bagi kita, marilah kita memberi persembahan berupa kolekte atau perpuluhan atau misi penginjilan atau gedung gereja rumah Tuhan atau ucapan syukur dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC dengan nomor 0331268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC dengan nomor 081330692929 atas nama Marius Yohanes. Dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadat doa mujizat 1 jam setiap hari bersama Pastor John Sarbunan MA dan tim doa. Dimulai pukul 1 siang waktu Indonesia bagian Barat, pengecualian atau khusus setiap hari Sabtu mulai pukul 10 pagi. Masuk melalui Zoom live streaming, klik link di bawah ini. Dapatkan kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Mari bergabung dan rasakan kuasa urapan Tuhan di ibadah CLCC pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2024 pukul 10 pagi bertempat di Ibu Linda Effendi, Jalan Palem Selatan 4, Blok MC nomor 68, Pondok Chandra Indah, Waru, Sidoarjo atau Surabaya Selatan. Selanjutnya kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati dengan nomor 0859 6427 7805. Selanjutnya, spesial Happy Birthday Juli 2024, Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran atau ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara dan saudari yang berbahagia. Tanggal 6 bulan 7, 2024, Bapak Anggono dari Sidoarjo. Tanggal 6 bulan 7, hari ulang tahun pernikahan Bapak Anggono dan Ibu Lili Handayani dari Sidoarjo. Ya, nanti tanggal 18 itu ada ulang tahunnya Bu Lydia Eka ya, dan juga tanggal 29 juga itu ulang tahun pernikahan Pak Bruri dan Bu Rosalin ya, itu sebagai tambahan. Oke. Belum tercatat ya Pak John? Ya, nanti setelah ini. Belum sempat. Siapa lagi menyusul hari ulang tahunnya harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati di nomor 0859 6427 7805. Demikianlah info gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Praise the Lord. Oke, Tuhan berkati untuk Ibu Jajuk yang telah menyampaikan pengumuman ya buat kita semua di malam hari ini. Oke, sebelum kembali kepada terima kasih Bu Jajuk. Sebelum kembali pada host kita Bu Weli, apakah Bu Lydia Eka ingin menyampaikan sesuatu? Ya Pak John, itu. Ya. Ya Pak John. Nanti itu Pak John. Shalom semua. Shalom. Pendeta apa? Untuk Sabtunya Pak John, Sabtu. Ya, Sabtu. Sabtu ini ya. Pembantu saya itu kan sering, pembantu saya yang lama itu loh Pak John. Ya. Kan sering didoakan sama Pak John. Ya. Kan sering apa? Kepalanya didoakan. Ya. Ternyata
Sabtu saya ajak ke tempatnya Bu Linda Effendi. Dia Ya. mau. Oh, Dia mau ya. bersaksi sebentar mengenai, kan Pak John kalau ke rumah saya itu kan kalau ada persekutuan dia kan selalu ikut. Ya. Iya kan? Selalu ikut Ya. walaupun dia nyanyi-nyanyi gitu loh. Ya. Kemudian Pak John kan sering mendoakan ini kepalanya diginikan. Ya. Ternyata ya itu waktu kapan ya? Waktu dia ikut saya kan lumayan lama. 10 tahun, kurang lebih 10 tahun. Ya. Nah, terus dia mau bersaksi bahwa waktu di rumah saya itu kan ada lorong kecil, gang gitu loh. Ya. Kemudian dia itu naruh bak sebentar, begitu dia naruh atapnya jebol. Tapi dia nggak kena, katanya dia. Oh. Ini doanya dari Pak John selalu mendoakan saya, kepala saya. Dari Sabtu ini Pak John dia mau datang mau saksi sebentar. Ya gitu Oh, aja gitu. Pak John. Terima kasih. Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Amin. katanya. Haleluya. Ya. Terima kasih Bu Lydia Eka untuk kesaksian yang Ya. luar biasa. Oke, kita akan dengarkan dulu. Di sana ada istri daripada Pak Julius Oscar. Apakah sudah bisa ini terhubung, Bu? Ya. Ya, klik dia belum bisa klik ini yang itu yang ada tanda itu, Pen. Ya, Ibu Neni ya. Klik yang bisukan itu kan di sebelah kiri bawah. Di kiri bawah itu loh. Ya, Bapak Ibu sekalian, jadi kita akan doakan ya untuk acara retreat. Kita berdoa ya supaya kuasa Tuhan bekerja ya. Dan ini adalah kita punya acara yang lalu, jadi ini sebagaimana Tuhan bekerja di acara tersebut, ini kita doakan supaya nanti retreat juga kuasa Tuhan bekerja ya dengan dahsyat. Dan teman-teman yang sudah mendaftar, terus doakan yang belum hubungi. Oke. Ya. Oke, kita akan lihat ini sebuah cuplikan ya. Oke, apakah Ibu Neni sudah bisa dihubungi ke sana? Neni bisa ya, Nen? Klik di bawah itu loh kan? Nah, ini lah. Nah, ini lah ini. Sudah bisa, Bu Neni? Oh, ya. Ini kita nggak bisa dilihat. Bilang Pak John minta tolong doain, pasti dia dengar gitu. Ya. Ya. Ya, Bu Neni sudah bisa kah? Mic-nya itu belum terbuka, Pak John. Mana ini? Ini. Nen, buka kliknya. Ya. Bukan Alim yang ini. Udah bilang aja. Dia lihat dia ini. Nggak bisa ngoper itu Pak John, mesti giring dulu geser ke kanan dulu Kiri kan. bawah. Geser ke kanan. Ya, Bu Neni sebelah kiri pojok kiri bawah ya, kiri bawah. Sebelah kiri bawah pojok itu ada gambar mikrofon. Itu ada ketutup bisukan itu. Itu bisa dibuka ya. Apakah ada orang di situ Bu Neni? Bisa minta tolong mereka? Tekan satu kali aja. Tekan satu kali nanti muncul bisukan itu, Nen. Ini. Oh ini Mas. Sudah bisa. Oke, silakan. Ya, Bu Neni. Oh iya, makasih. Silakan Bu Neni. Jadi kalau diajar ya. Ya, silakan Bu Neni. Sudah Bung Aki. Ya. Sudah. Pak John Tersambung. Ya, sudah. Kita bisa dengar suaranya. Pak John mau dengar kesaksian. Ini semua mau dengar kesaksian Memi tadi. Ya sebentar tak cari tempat sing agak itu. Tempat sing agak ini. Enggak banyak suara. Iya. Oh, ini lagi di rumah sakit rupanya ya beliau. Iya, masih di PHC Pak John. Oh, PHC ya, rumah sakit. Ya. ICU. Ya. Pak John berdoa. Sudah Bung Aki. Oke, Sudah ya, tersambung Bung Aki. Ya, sudah bisa. Sudah. Silakan Nen, bisa bersaksi. Selamat malam Pak John. Ya, selamat malam Bu Neni. Ya, selamat malam Pak John. Salam semuanya. Iya. Pak John, saya terima kasih
Tadi pagi didoakan waktu suami saya mau cuci darah. Hasilnya tadi agak turun kreatinnya. Tapi dokter masih menyatakan belum stabil. Tapi mudah-mudahan Tuhan jamah semuanya penyakitnya hilangkan, Pak John. Atau jadat ada, pasti ada. Iya. Amin. Iya. Sekarang ini kreatinnya yang dari 11, berapa itu sudah turun jadi 6, sekian gitu, 47. Tapi ya puji Tuhan bisa turun, Pak John. Iya. Ya. Ya, terima kasih. Keratinnya 11,50 turun jadi 6,68, Pak John. Iya. Ya. Iya. Ya, kita doakan ya supaya kuasa Tuhan bekerja ya. Iya, Pak John, iya. Ya, tidak ada yang sia-sia bagi Tuhan Yesus. Oke. Iya, Pak John. Mari Bapak Ibu sekalian, kita satu dalam doa. Di malam hari ini kita berdoa untuk suaminya dari Ibu Neni ya. Haleluya, semua arahkan tangan di depan layar monitor. Siapa yang sakit malam hari ini, percaya kuasa Tuhan akan bekerja menjamah kita semua ya. Imani. Tidak ada yang mustahil. Kalau saya sudah disembuhkan Tuhan, menantu Bu Yeti juga disembuhkan Tuhan ya, dan teman-teman kita Pak Darmawan Lim juga dibebaskan dari amputasi. Kuasa Tuhan akan bekerja malam ini buat semua kita yang hadir ya. Imani dosaku, tidak ada yang mustahil. Orang lain ditolong, juga saudara-saudara sekalian akan ditolong. Kita akan berdoa untuk saudara kita Pak Julius Oscar Laisina. Ya, Laisina ya. Iya. Oke, kita berdoa bersama-sama. Bapa, kuasa-Mu bekerja malam hari ini. Kami doakan, oh Tuhan, saudara kasih Bapak Julius Oscar Laisina di dalam nama Yesus. Tuhan jamah dia, sembuhkan dia maka dia sembuh, pulihkan dia maka dia pulih, sehatkan dia maka dia sehat, kuatkan dia maka dia kuat, imannya berkata oleh bilur Yesus. Saudara terkasih Pak Julius Oscar Laisina sudah disembuhkan Tuhan, kuatkan istrinya, yaitu Ibu Neni Pak Lupi di dalam nama Yesus. Jadilah engkau sehat, jadilah engkau pulih, jadilah engkau kuat, jadilah engkau menang. Saya percaya semua yang sakit malam hari ini adakan tangan di depan layar monitor. Soal imani malam ini, di mana tanganmu engkau letakkan di bagian tubuhmu, imani kuasa Tuhan bekerja menyembuhkan engkau saat ini juga. Terima dalam nama Yesus. Pak Darmawan Lim, Ibu Yeti, dalam nama Yesus engkau terima. Ibu Lydia Eka, dalam nama semua yang hadir malam ini disembuhkan Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang terkecuali. Semua disembuhkan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Tifung, imani malam ini Pak Frans Angki bersama istrinya. Oh, Ibu Silvi disembuhkan Tuhan. Dalam nama Yesus malam ini juga kuasa Tuhan sedang bekerja. Dalam nama Ibu dalam nama Yesus engkau terima, juga Pak Lubis engkau terima kuasa Tuhan malam ini dalam nama Yesus. Ibu Lydia Eka engkau terima kuasa Tuhan malam ini dalam nama Yesus. Ibu Yeti engkau terima kuasa Tuhan malam ini, kuasa Tuhan yang menyembuhkan engkau. Ibu Meliawati, Ibu Sinta di dalam nama Yesus. Semua yang hadir malam ini tidak terkecuali. Bu Ong Kyo Kim engkau terima kuasa Tuhan. Cifung engkau terima kuasa Tuhan di dalam nama Yesus. Percaya malam ini kuasa Tuhan sudah bekerja menyembuhkan anak-anakmu di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Percaya Bu Rosalin juga disembuhkan Tuhan bersama Pak Bro Riti Kualu di dalam nama Yesus. Semua yang hadir malam ini, Ibu Marta juga disembuhkan Tuhan di dalam nama Yesus. Ibu Lydia Eka disembuhkan Tuhan dalam nama Yesus. Oh Tuhan, kami percaya Ibu Neni Pak Lupi yang kau disembuhkan Tuhan. Terima kasih. Mari Bapak Ibu sekalian kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Dan terimalah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yaitu Israel tercurah dan dicurahkan buat kita semua yang hadir di malam hari ini. Tuhan, Engkau memberkati juga Bu Yeti untuk ya Tuhan Yesus bisnis aspal, juga untuk solar, juga untuk batu bara. Tuhan buat semuanya berhasil. Apapun pekerjaan anak-anakmu, Tuhan buat semuanya berhasil dalam nama Yesus. Di dalam rumah tangga, pekerjaan, bisnis, keuangan mereka, kesehatan mereka semuanya berhasil. Mari Bapak Ibu terimalah berkat ini. Berkat Ibu Indriani dan juga menantunya juga Feli akan menikah di bulan Desember, semuanya dilancarkan Tuhan. Juga untuk Ibu Shirley akan menikah pada tanggal 17 Agustus bulan depan untuk pemberkatan nikah di gereja. Semua berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami padamu. Terimalah berkat ini. Tuhan
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Percaya malam ini semua yang hadir, Ibu Lince, Ibu Ong Giokim, Ibu Lydia Eka, Bu Yeti, oh Tuhan, Ibu Neni, Ibu Indriani, Ibu Rosalin, Ibu Weli Hukuman Padarmawan Lim dalam nama Yesus. Juga Cifong, Ibu Marta, Your Miracle, Pak Lubis, semua yang hadir, Yohan Cindy James, Ibu Sinta, Ibu Meliawati, semua yang hadir malam ini, Ibu Indriani, sudah disembuhkan, Ibu Jajuk, Pak Frans Angki, dan keluarga semua disembuhkan. Juga sudah disembuhkan Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Semua yang percaya terima berkat, terima kuasa, terima mujizat. Mari sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Memberkati kita semua. Selamat malam. Ya, Pak Frans. Iya, itu Pak Julius, itu Maitua punya adik. Oh, adik kandung ya? Ya, adik kandung, ya. Oke, sip. Mantap. Bu Indriani, Bu Rostali, Lalu kita doa. Tadi kita sudah doakan tadi. Darmawan, Bu Pak Lubis, Tuhan berkati ya. Lydia Eka, Tuhan berkati. Pak, salam buat anak-anak Pak. Mana ya? Ibu Indriani, Eka, Tuhan berkati. Bu Lince. Berkati Bu Lince ya semuanya. Terima kasih, Bu. Oke, semangat semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Ya, Tuhan berkati. Bu Selfie. Terima kasih. Tuhan berkati Bu Selfie ya. Bu Yeti. Ya. God bless you all. God bless you all. Tuhan berkati semuanya. Semangat ya. Nanti besok siang ikut lagi ya. Oke. Selamat malam teman-teman. Selamat beristirahat. Tuhan berkati semuanya. Oke, God bless you. Bye-bye. Bye.